Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjin Hursan dengan NIM 131422038. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang definisi pelatihan dan pengembangan pegawai. Langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelatihan dan pengembangan pegawai menurut para ahli. Jadi di sini saya mengambil dua, menurut Wexley dan Yule, dan menurut Sikula atau Susilo Martoyo. Baik, pendapat para ahli yang pertama yaitu Wexley dan Yule penjelasan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam mengambil keputusan dan hubungan manusia atau human relation. Yang kedua, menurut Sikula atau Susilo Martoyo pada tahun 1996, menurutnya adalah suatu di mana pengertian pelatihan ini adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana para karyawan non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang di mana para karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Baik, yang kedua yaitu ada beberapa proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai, yaitu ada terbagi menjadi dua, proses pelatihan karyawan dan proses pengembangan karyawan. Nah, di proses pelatihan karyawan terbagi menjadi tiga, ada perencanaan, yang kedua pengarahan instruksi kerja pelatihan karyawan, dan yang ketiga evaluasi terakhir. Yang bagian dua adalah proses pengembangan karyawan. Yang pertama ada training need analysis, yang kedua penyusunan jadwal tahunan, yang ketiga realisasi, dan yang keempat evaluasi. Baik, yang berikut metode pelatihan. Menurut Matis 2002 yang memberikan definisi mengenai pelatihan, mencakup pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit atau luas. Berikut di sini ada manfaat pelatihan. Terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelatihan sebagai cara meningkatkan kemampuan individu agar dapat memperbaiki organisasi. Yang kedua, agar karyawan melaksanakan tugas sesuai standar yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki sikap terhadap pekerjaan, pemimpinan, dan dengan karyawan lain. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki standar keselamatan kerja. Berikut di sini ada model-model training yang berdasarkan kepada kebutuhan pelatihan. Yang pertama ada model induktif, yang kedua ada model deduktif, dan yang ketiga ada model klasik. Berikut yaitu mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Jadi, pelatihan evaluasi adalah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan rencana serta pengaturan. Evaluasi berkaitan dengan nilai dan makna. Proses dan hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh berbagai observasi, latar belakang, dan pengalaman praktis dari para evaluator. Berikut yaitu ada komponen dan tujuan evaluasi. Nah, di bagian terakhir ini, di sini ada komponen dan tujuan evaluasi. Terbagi menjadi tiga, ada evaluasi peserta, ada evaluasi pengajar atau pelatihan, dan evaluasi penyelenggara program. Nah, di evaluasi peserta meliputi pretest, post-test, ujian tertulis, ujian praktik, ujian komprehensif, ujian tatap muka, evaluasi pengajar, dan evaluasi penyelenggara. Yang kedua, evaluasi pengajar atau pelatih meliputi metode pembelajaran, kemampuan mengelola waktu, dan sistematika penyampaian. Dan yang terakhir, evaluasi penyelenggaraan program meliputi kurikulum, pelayanan penyelenggaraan, sarana prasarana, kebutuhan pelatihan, fasilitas, serta konsumsi. Baik, itulah presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.